Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, bertemu lagi bersama saya Novia Syahri. Di video ini, kita akan melakukan refleksi pengalaman belajar untuk mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Teman-teman, jangan sampai melewatkan video ini. Tonton sampai habis ya. Pembahasan yang pertama, review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Topik yang paling berguna dan menarik bagi saya adalah pembelajaran mengenai UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Topik ini membuka wawasan baru bahwa dalam merancang kurikulum, kita sebaiknya memulai dari tujuan akhir pembelajaran, yaitu apa yang kita ingin peserta didik pahami secara mendalam, serta bukan dari aktivitas ataupun materi terlebih dahulu. Pendekatan Big Word Design yang ditawarkan UBD membuat saya menyadari pentingnya merancang pembelajaran yang benar-benar berorientasi pada pemahaman peserta didik, bukan hanya sekedar menyelesaikan materi ajar saja. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Salah satu bagian yang saya anggap sangat berguna tetapi terasa kurang menarik adalah pembelajaran mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami keseluruhan proses perancangan kurikulum, termasuk filosofi, teori, dan landasan kebijakan yang melatar belakanginya. Namun, karena sifatnya yang cukup teoritis dan bersifat umum, penyampaiannya terasa lebih berat dibandingkan topik-topik lainnya yang lebih aplikatif. Kendati demikian, saya menyadari bahwa pemahaman terhadap konsep dasar ini tetap penting agar saya dapat merancang kurikulum secara lebih bermanfaat, bermakna, serta bertanggung jawab. Pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Tidak ada pengalaman belajar dalam mata kuliah ini yang saya anggap hanya menarik tanpa memberikan manfaat. Seluruh materi disampaikan dengan pendekatan yang kontekstual dan juga aplikatif, sehingga setiap sesi perkuliahan tidak hanya menyenangkan untuk diikuti, tetapi juga memberikan bekal praktis untuk saya terapkan saat nanti mengajar. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Seluruh proses pembelajaran dalam mata kuliah ini sangat relevan dengan peran saya sebagai calon guru. Materi disusun secara sistematis, dikaitkan dengan konteks nyata di lapangan, serta disampaikan dengan cara yang interaktif. Hal ini membuat saya merasa terlibat dalam dan juga termotivasi selama mengikuti mata kuliah. Oleh karena itu, saya tidak menemukan pengalaman belajar yang tidak menarik maupun tidak berguna, karena semuanya memberikan nilai tambah bagi kompetensi profesional saya di bidang pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang terdiri dari berbagai topik, mulai dari konsep dasar hingga evaluasi implementasi kurikulum berbasis UBD, saya tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam diskusi, mengajarkan tugas individu dan kelompok, serta menyusun desain kurikulum berbasis kerangka UBD. Proses ini memperkuat pemahaman saya terhadap pentingnya merancang kurikulum secara terstruktur dan berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini terjadi karena pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh dosen sangat mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Penyampaian materi dilakukan dengan mengaitkan teori dan juga praktik secara seimbang. Selain itu, adanya tugas yang menuntut penerapan langsung kerangka UBD mendorong saya untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya. Penggunaan metode diskusi dan juga refleksi juga dapat membuat saya lebih mudah mengaitkan materi perkuliahan dengan peran saya sebagai calon guru. Pembahasan selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Tugas penyusunan desain kurikulum dengan menggunakan kerangka UBD adalah artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung refleksi pengalaman belajar. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Tugas penyusunan desain kurikulum dengan menggunakan kerangka UBD merupakan kegiatan di mana saya merancang unit pembelajaran berdasarkan 3 tahapan utama UBD, yaitu menetapkan tujuan akhir pembelajaran,
menentukan bentuk penilaian yang sesuai, serta merancang aktivitas pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Tugas ini membantu saya memahami bagaimana menyusun kurikulum yang terarah, bermakna, dan juga berpusat pada pemahaman peserta didik. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak yang paling mendukung hasil refleksi saya adalah pada tahapan penetapan tujuan pembelajaran atau desired result, dan juga perencanaan aktivitas belajar. Di bagian ini saya benar-benar menerapkan prinsip Epicure Design dengan merancang tujuan yang jelas terlebih dahulu, lalu menyesuaikan aktivitas belajar agar selaras dengan tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa saya telah memahami dan juga mampu menerapkan konsep UBD secara praktis dalam perancangan kurikulum. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar atau membahas topik ini di kemudian hari, saya akan memastikan pendekatan pembelajaran yang digunakan berfokus pada peserta didik sebagai objek aktif. Saya akan memulai pembelajaran dengan pertanyaan romantik yang merangsang pemikiran kritis dan juga mengarahkan peserta didik untuk memahami pentingnya perencanaan kurikulum yang terstruktur. Saya juga akan mengajak peserta didik untuk mencoba menyusun kerangka kurikulum mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan juga konteks masing-masing, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep UBD secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis. Sampai di sini dulu penjelasan saya hari ini mengenai refleksi pengalaman belajar, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.